Maghrib hari ini ya saya berterima kasih pada Pak GM ya teras kita yang telah mengundang saya untuk hadir sekaligus memberi kultum ya. Terima kasih undangan buka puasanya dan juga pada teman-teman dari Kementerian Agama dan tamu dari teras kita, ahlan wa sahlan. Selamat datang di hotel ini, Masya Allah. Singkat saja mungkin karena ini acaranya undangan buka puasa, mengisi saja waktu kita nanti sebelum kita sama-sama berdoa untuk puasa kita agar Allah Subhanahu wa taala menerima tentunya. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang kebahagiaannya orang berpuasa, Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak puasa. Jadi ada dua kebahagiaan dan ini hadisnya sahih. Kata Rasulullah SAW, farhatan, dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarih. Kebahagiaan pertama ketika mereka meneguk air atau memakan makanan, memakan kurma dan seterusnya. Ketika mereka berbuka puasa, ada kebahagiaan di dalam hati mereka. Dan kebahagiaan yang kedua yang lebih dahsyat sekali, luar biasa, inda liqa'i rabbih. Nah ini yang kita inginkan. Kebahagiaan ketika Allah takdirkan mereka bertemu dengan Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang terpisah, salah seorang profesor saya dulu di Sudan, kebetulan saya S2, S1, S2, S3 nya di Sudan. Ketika kita lagi kajian S2 ini, kajian meneliti satu hadis, kita lagi meneliti hadis tentang bau mulutnya orang yang berpuasa. Waktu itu kita lagi mengumpulkan semua bau-bau yang memasukkan surga. Bau-baunya orang yang memasukkan surga, subhanallah. Di antara bau-bau yang memasukkan seseorang ke surga, bau mulutnya orang yang berpuasa. Ini dahsyat. Oh, kita teliti itu. Salah seorang profesor kami di Sudan mengatakan, coba teliti apa manfaat bau mulutnya orang yang berpuasa. Kenapa orang ketika berpuasa bau mulutnya beda? Subhanallah, dalam hadis dikatakan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi nanti di akhirat daripada bau minyak wangi terindah kasturinya surga. Bayangkan ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita akhirnya dalam penelitian itu kita menyimpulkan bahwa sebaiknya gigi itu tidak disikat selama mulai dia menahan imsak sampai dia berbuka. Ya. Ini penting ini. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda, apalagi kalau sikatnya pakai odol, Bu Ai, beda ininya. Pasti sudah beda baunya. Biarkan dia dengan bau ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan bau ini lebih indah nantinya di akhirat dari baunya kasturi di surga sekalipun. Nanti yang suka sering sikat gigi, yang takut bau mulutnya gara-gara bau puasa, nanti nggak dapat bau ini di surga. Karena yang bisa merasakan bau ini di surga hanyalah orang-orang yang berpuasa dengan bau tertentu. Coba Anda cari bau ini. Rasakan sendiri bau mulut Anda ketika Anda berpuasa. Sikat giginya Bapak Ibu sekalian, ketika mau menahan, boleh sikat gigi sebelumnya dan silahkan menahan. Ketika Anda menahan di tengah hari saja, biasanya sudah kerasa baunya itu jam-jam 1 siang, jam 12 siang. Kalau Anda belum makan apa-apa itu kerasa baunya. Ini bau mulut saya aja udah kerasa banget ini. Ini bau mulut yang tidak bisa Anda buat-buat. Percaya sama saya. Inilah aturan Allah. Makanya dalam hadis itu, ketika profesor menjelaskan itu, salah satu bau orang yang kemudian subhanallah memasukkan dia ke surga adalah baunya mulutnya orang yang sedang berpuasa. Makanya tadi ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama apa tadi Bapak Ibu sekalian? Kebahagiaan ketika berbuka itu di dunia. Tapi ada kebahagiaan yang lebih dahsyat, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Di mana? Di akhirat kelak. Jadi ketika ada orang yang sudah bertemu dengan Allah nanti di akhirat, orang yang paling bahagia di antara semua orang yang bahagia di akhirat, orang yang banyak berpuasa. Bau mulutnya aja lebih wangi daripada bau kasturi di surga. Bagaimana dengan orangnya? Iya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi pelakunya. Bahkan Rasulullah itu menamakan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis bahwa ada satu pintu surga. La yadkhulu minhum illa shaimun. Nggak mungkin ada yang bisa masuk ke dalam pintu itu kecuali orang yang rajin puasa. Siapa? Orang-orang yang rajin puasa sunnahnya. Kalau Anda mau bilang saya rajin puasa Ustaz, puasa Ramadan, itu tidak dihitung Bapak Ibu sekalian. Karena Ramadan kewajiban. Yang dimaksud kategorikan oleh Rasulullah SAW rajin berpuasa adalah orang-orang yang rajin berpuasa sunnah. Senin Kamis, nanti puasa Syawal,
ditambah biasa puasa Arafah 9 ya Zulhijjah, ditambah dengan puasa Asyura 10 Muharram. Orang-orang yang berpuasa ini yang rajin berpuasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, orang-orang inilah nanti yang disiapkan surga khusus. Apa nama surganya? Nama surganya Bapak Ibu sekalian adalah surga Ar-Rayyan. Tidak ada yang masuk kecuali orang yang puasa. Terakhir ya, kultum, gak usah lama-lama, kita biar nanti masing-masing berdoa. Di antara kelebihan, dan ini juga dahsyatnya orang-orang yang puasa, tapi sedikit yang tahu Bapak Ibu sekalian. Di antara kelebihan orang yang sedang berpuasa itu, doanya tembus ke langit. Doanya tembus ke langit. Dalam hadis, perhatikan ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya innalis-saim, sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa, da'watun mustajabah, doa yang diijabah hatta yuftir, sampai dia berbuka. Ketika kami meneliti hadis ini, ya saya kebetulan memang jurusan saya. Ketika kita meneliti hadis ini, maka kita temukan kapan doa orang puasa itu paling mustajab. Kapan? Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita temukan setiap kali dia berdoa dalam keadaan berpuasa, waktu yang paling mustajabnya adalah semakin dekat dengan azan maghrib. Semakin dekat dengan waktu berbuka, maka semakin mustajab doanya. Jadi ini catat ya. Biasanya ini, mohon maaf, ini di Indonesia banyak orang yang tidak paham ini. Mungkin karena mereka nggak mempelajarinya, sah-sah saja. Tapi mohon maaf, kalau Anda ke Arab, ya insya Allah mohon doanya, saya tanggal 20 April berangkat umroh. Ya, kalau ada yang mau umroh juga, ya nanti bisa cek. Lihat, orang-orang di Arab kalau menjelang maghrib Bapak Ibu sekalian, itu yang menyiapkan buka puasa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu petugas. Mereka rata-rata ngapain? Ngangkat tangan berdoa. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih baik kamu nggak ngaji sebelum berbuka daripada kamu nggak doa. Kenapa? Ngaji bisa di waktu yang lain, tapi doa orang puasa itu nanti semakin mustajab semakin dekat waktu azan. Nah ini makanya nanti saya mau berhenti kira-kira 2 menit ya, 6 lewat 9. Nah 2 menit lagi saya berhenti supaya 6 lewat 7 ada waktu 2 menit Bapak Ibu bisa berdoa sama Allah. Kita semua bisa berdoa sama Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang tidak tahu bahwa ketika dia menjelang buka puasa, doanya mustajab. Minta anak, minta keturunan, minta rezeki, minta diberikan kemudahan untuk berhaji, apapun itu, mintalah sama Allah. Dan ketika waktu berpuasa, Anda punya waktu yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak puasa. Orang tidak puasa, kalau dia mau berdoa menjelang maghrib, nggak ada pengaruhnya, nggak ngefek. Yang berpengaruh adalah ketika dia berpuasa dan semakin dekat waktu berbuka, dia berdoa pada Allah. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada kebahagiaan tadi, apa? 2 kebahagiaan orang puasa. Kebahagiaan ketika berbuka kata Rasulullah, dan kebahagiaan ketika bertemu Allah. Bahagialah orang-orang yang rajin puasa, karena nanti Allah akan membanggakan dirinya, karena inilah ibadah satu-satunya yang Allah rahasiakan pahalanya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, illa saum, semua amalan anak cucu Adam untuk mereka kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu milikku dan hanya saya yang bisa membalas puasa mereka. Ya, kenapa puasa hanya milik Allah? Karena yang tahu betul-betul kita berpuasa atau tidak hanya Allah Bapak Ibu sekalian. Banyak yang kata Rasulullah menahan lapar, menahan haus, tapi tidak bisa menahan syahwat, tidak bisa menahan bohong, tidak bisa menahan dosa-dosa yang lain. Waliyadzubillah. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Nah terakhir saya mau ingin tahu gimana cara berbuka yang sunnah Ustadz. Cara berbuka yang sunnah, minum dulu dengan mengucapkan dulu bismillah. Jadi jangan langsung Allahumma laka sumtu wa bika amantu atau zahabadh dhama wa btalatil uruq. Ini sebenarnya salah. Yang paling benar baca dulu bismillah, bismillah. Baru kemudian kita baca doanya. Yang paling tinggi derajat hadis dalam sahihnya, zahabadh dhama wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini hadisnya Bukhari. Ini nggak ada keraguan. Ada doa yang kita diajarkan waktu SD dan seterusnya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya rabbal alamin. Boleh saja Anda pakai, tapi dengan catatan jangan lupa baca bismillahnya ketika mau makan kurma atau mau minum air untuk membatalkan
puasa itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan apa yang kemudian kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dhahaba adh-dhama wa ibtalatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik Pak Ustaz, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh